Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pergaulan sesudah pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebagai makhluk sosial, Pak Paul, kita itu tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan. Tetapi apakah ada perbedaan, Pak Paul, antara cara pergaulan kita sebelum menikah dan sesudah menikah, Pak Paul? Seharusnya ada. Dan orang yang tidak membedakannya atau tidak mengubah pergaulannya setelah menikah, itu akan membahayakan pernikahannya. Jadi saya kira penting kita ini mengetahui dan sekaligus juga melakukannya. Bahwa setelah menikah, pergaulan tidak bisa sama seperti sebelum menikah. Ya, seringkali orang tidak atau kurang menyadari hal itu, Pak Paul, karena dianggap ini sahabat-sahabat saya ini dari dahulu, mungkin dari SMA atau di perguruan tinggi dan sebagainya. Masa karena menikah saya harus tinggalkan mereka gitu, Pak? Sudah tentu kita tidak meninggalkan dalam pengertian dia adalah tetap sahabat atau tetap teman kita. Namun kita tidak lagi, misalkan nanti kita akan bahas pergi-pergi berdua dan terlalu menceritakan persoalan-persoalan pribadi dalam kaitannya dengan lawan jenis ya. Jadi setelah menikah memang kita harus mengubah pergaulan. Walaupun itu seringkali pasangan kita juga berasal dari komunitas yang sama itu, Pak Bos. Betul. Jadi kalau misalkan kita pergi bersama dengan pasangan, rame-rame, itu tidak apa-apa. Yang saya memang khawatirkan adalah kalau kita menghabiskan waktu berdua, cerita, berdua. Nah, inilah saya kira tempat yang subur munculnya ketidaksetiaan. Ya, jadi kira-kira apa yang ingin Pak Paul sampaikan? Hal-hal apa yang harus berubah gitu Pak Paul di dalam konteks pergaulan ini? Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti menerima fakta bahwa di luar pasangan akan ada orang yang memiliki karakteristik yang kita sukai dan kagumi. Kita ini mesti menyadari bahwa bukan hanya pasangan kita lah yang mempunyai karakteristik yang kita kagumi. Akan ada orang-orang lain di luar. Nah, sudah tentu kita akan senang melihat apalagi bila dapat menikmati karakteristik yang kita sukai itu. Kita tidak perlu menjauh ketakutan ketika merasakan semua ini. Bahwa orang ini kok baik, orang ini kok sabar, orang ini kok berwibawa, orang ini kok cerdas dan sebagainya. Nah, kita nggak usah buru-buru melarikan diri, nggak mau bergaul dengan orang itu. Bukan itu yang saya maksud. Tapi sebaliknya, kita mesti menjaga diri agar tidak mendekati atau menambah kedekatan dengan orang ini. Apa yang sudah ada, pertahankan. Namun jangan tambahkan. Menjadi sangat-sangat berbahaya jika kita menambahkan. Kita memang dalam hal ini harus melawan kodrat atau keinginan pribadi, Pak Gunawan. Sebab otomatis kita itu akan senang bersama orang yang memiliki karakteristik yang kita memang kagumi. Misalkan, dia itu pendengar yang baik. Siapa sih yang nggak mau punya teman pendengar yang baik? Misalkan dia orangnya bijaksana, mampu memberikan kepada kita masukan-masukan yang baik. Siapa sih yang nggak punya teman seperti itu? Jadi, kecenderungan alamiah kita adalah justru mau mendekati orang ini. Tapi kita mesti menyadari bahwa jangan ditambahkan. Yang sudah ada, pertahankan. Sekali-sekali kita tanya, kita telepon, dan sebagainya. Nggak apa-apa. Tapi jangan ditambahkan. Terus menerus menghubungi, menelepon, ngobrol. Nah, lama-lama misalkan membangun persahabatan yang lebih dalam lagi, ketemu di mana, dan sebagainya. Nah, inilah benih-benih terjadinya ketidaksetiaan. Ya memang pada awalnya itu biasanya kita mengagumi, misalnya tadi Pak Paul katakan pasangan kita penuh perhatian. Akhirnya kita ketemu lagi dengan orang yang lebih perhatian daripada pasangan kita itu, Pak Paul. Dan itu adalah fakta di dunia ini. Bahwa
pasangan kita bukanlah orang yang sempurna. Ada orang yang akan mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pasangan kita, atau dia mempunyainya, tapi orang ini nih lebih ya, mempunyainya dalam kadar yang lebih kuat. Nah, hal-hal ini kita harus sadari. Oleh karena itu, kita mesti menjaga diri. Jangan sampai kita naif, beranggapan hanya pasangan kita lah yang paling sabar di dunia. Akhirnya kita sering mengeluh, kok dia nggak sabar. Udah begitu terus ketemu orang di luar, kok sabar seperti ini. Jadi langsung akhirnya terpikat. Nah, ini nih yang mesti kita jaga. Ya, yang Pak Paul katakan jangan menambahkan sesuatu karakteristik yang sudah positif, itu seperti apa Pak Paul? Maksudnya jangan menambahkan adalah menambahkan pertemuannya, kadarnya, frekuensinya. Jangan. Jadi kalau kita bekerja, misalkan punya teman yang memang memiliki karakteristik yang kita senangi atau kagumi itu, biasalah bergaul, bercanda, ya, seperti biasanya. Jangan menambahkan, yaitu, yuk kita makan siang bersama, yuk kita ke sana, yuk pulang saya antar dulu, dan sebagainya. Itu yang jangan dilakukan. Ya, saya juga nggak berkata kebalikannya. Kalau kita menyadari, wah orang ini memiliki sesuatu yang saya memang sukai atau kagumi, udah pokoknya nggak mau lagi ketemu dia, nggak mau bergaul sama dia. Itu juga nggak tepat ya, reaksi itu bagi saya terlalu berlebihan. Sebab kita itu dalam dunia akan selalu bersinggungan dengan semua manusia. Masa kita harus selalu membuang semua teman-teman yang kita anggap kita bisa senangi atau kita sukai? Ya enggak. Tapi jangan tambahkan kadar relasi itu. Ya, tetapi dengan secara tidak sengaja mungkin Pak Paul, itu kan suatu siklus yang terus bertambah gitu. Dengan kita bertemu, kita menemukan sesuatu lagi yang lebih menarik lah. Makin kita senang lagi, ketemu lagi, bertambah lagi. Nah, ini kan harus diputus mata rantai itu Pak Paul. Maka yang penting adalah jangan menambahkannya. Jadi misalkan kita hanya bertemu dengan dia di tempat pekerjaan. Ya sudahlah, di tempat pekerjaan. Kita nggak datang sengaja ke kantornya untuk ngobrol-ngobrol. Kita nggak menambahkan waktu di telepon ngomong sama dia sehingga lebih panjang. Jangan. Biasakan dan disiplinkan diri ya, seperti itu. Nah, hal lain apa Pak Paul? Yang kedua adalah, kendati sukar, jagalah agar kita tidak menunjukkan, apalagi mengungkapkan kesukaan atau kekaguman kita kepadanya. Kenapa? Kekaguman yang diungkapkan acap kali diinterpretasi sebagai undangan untuk masuk lebih dalam. Atau setidaknya, kekaguman yang diungkapkan menuntut respons yang serupa. Misalnya ya, saya berikan contoh. Bila kita mengatakan kepada seseorang bahwa kita menyukai atau mengaguminya, maka orang itu akan merasa berkewajiban untuk mengatakan hal yang sama tentang diri kita. Misalnya ya, kita berkata, saya senang dengan kamu, kamu orangnya kok ini ya, sabar, kebapaan. Nah, kita mendengar perkataan seperti itu tuh, tadinya mungkin saja nggak pikir apa-apa, tapi gara-gara mendengar pujian itu, mulailah berpikir-pikir tentang diri dia, apa yang juga baik, yang kita sukai, dan sebagainya. Dan akhirnya, karena sudah mendengar pujian dari dia kepada kita, kita akhirnya ya merasa berkewajiban juga untuk mengutarakan kekaguman kita kepadanya. Misalnya kita berkata, oh kamu juga kok orangnya sabar, ya jarang loh perempuan seperti kamu, sabar, bisa mengerti orang. Nah, dari titik inilah relasi biasanya makin mendalam. Jadi jagalah diri dan lidah untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat membuka peluang masuknya dosa. Ya, itu seringkali kata-kata seperti itu hanya diucapkan pertamanya itu hanya sebagai ya pemanis mulut atau sebagai etiket atau basa-basi gitu Pak Paul, yang mengatakan, waduh kamu baru potong rambut ya, bagus gitu loh. Hanya sekedar ya bukan mau menyenangkan hatinya, tapi supaya kita itu juga dianggap baik dan sebagainya. Lalu berkelanjutan Pak Paul. Ya, maka kita mesti ya jelas mengerti isi hati kita. Kalau kita tahu kita mempunyai ketertarikan, janganlah ungkapkan, janganlah katakan hal-hal seperti itu. Karena sekali lagi ya, waktu kita mengatakan hal seperti itu, nah orang itu tuh akan seolah-olah mendapatkan undangan
masuklah ke dalam hati saya atau hidup saya. Nah, kalau memang kebetulan orang itu juga mempunyai ketertarikan kepada kita, nah bagi dia kan ini kebetulan, ya udah. Jadi tambah dalam lagi dan sebagainya. Maka berhati-hati. Saya juga nggak mau ya memberikan kesan bahwa saya ini orang yang kaku dan kita harus hidup secara kaku seperti mesin. Ya enggak. Alamiah. Misalkan kita memang melihat seseorang hari ini kok berpakaian dengan sangat baik, kita berkata, aduh kamu hari ini rapi sekali. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi stop di situ. Dan kalau kita begitu terhadap seseorang, kita memang orangnya begitu terhadap semua orang. Jadi orang ini pun nggak bisa menginterpretasi, oh dia pasti suka sama saya nih. Karena dia akan mengingat, dia mengatakan hal seperti itu kepada semua orang. Dan kita pun juga nggak menambahkan ya waktu pertemuan dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah dia nggak melihat di mata kita bahwa kita menyukainya. Orang yang menyukai itu tuh akan menampakkan, terutama lewat sorot matanya. Jadi kalau pihak yang satunya itu melihat dari sorot mata, iya ya ini orang nih bukan hanya memuji, tapi sebetulnya tuh mempunyai rasa suka terhadap saya. Nah, berarti kan undangan itu tuh sekarang disebarkan secara umum, secara terbuka. Kamu itu tuh sebetulnya orang yang saya sukai. Nah itu jadi bahaya sekali. Ya, dan biasanya memang bahasa tubuh ini berbicara lebih keras daripada kata-kata itu sendiri, Pak. Betul seringkali kita itu mencoba ya membohongi diri, berkata enggak lah hanya teman lah apa. Enggak, kalau kita menyukai itu akan bisa tampak dari perbuatan, dari sorot mata, dan bisa dilihat oleh orang itu. Iya. Tapi kenapa Pak Pole, pada waktu dulu masih belum terikat dengan pernikahan, kita itu tidak melihat segi positif dari seseorang itu. Tetapi setelah kita menikah, itu justru kelihatan, iya ini dulu sebenarnya lebih baik dari istri saya, kan bisa seperti itu Pak. Nah, kenapa seringkali terjadi seperti itu ya? Karena memang di dalam pernikahan kita sekarang terikat, terbatasi. Nggak bisa enggak. Nah, waktu kita merasakan kita terbatas, ya kita terbatasi, kita terikat, maka waktu kita melihat hal-hal yang kita sukai dari pasangan kita, nggak bisa enggak hati mulai berteriak. Mau mencari kelegaan. Nah, waktu kita melihat hal-hal itu pada diri orang, meskipun awalnya nggak terlalu kita sadari, karena sekarang kita mencarinya, maka kita akan melihatnya dengan lebih jelas. Contoh, kita menikah dengan misalkan seorang suami yang luar biasa ini ya, berhitungan, semua dihitung ya, nggak ada kemurahan hati. Nah, kita sengsara sekali ya menikah dengan suami ini nih. Tapi ya udah terikat, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan hati terus berteriak. Hidup seperti ini nih, seperti pesuruh, seperti pekerja, uang dihitung, ditakar semuanya. Ketemu dengan seseorang yang nggak menghitung. Mungkin sekali orang ini juga bukan orang yang paling murah hati di dunia, tapi karena kita membutuhkan ya kelegaan bersama orang yang nggak menghitung-hitung. Waktu kita bertemu dengan orang ini, aduh, benar-benar itu nyata kemurahan hatinya. Kita jadi suka dengan orang itu. Jadi sekali lagi, karena kita sudah mulai mencari sebetulnya, maka siapa yang mencari akan menemukannya di luar dah. Sekarang bagaimana Pak Paul? Kalau bukan kita yang memberikan ungkapan kekaguman kepada seseorang, tetapi kita menerima ungkapan kekaguman itu dari orang lain. Biasanya respons yang terbaik adalah selalu menghargai respons atau tanggapan seperti itu ya. Terima kasih. Udah gitu aja. Namun jangan merasa berkewajiban kita harus mengatakan lagi sesuatu yang positif atau yang baik tentang dirinya. Enggak. Karena kalau kita mulai harus mencari-cari hal yang baik itu pada dirinya. Nah, kalau kebetulan dia memang menyukai kita, terus kita memberikan lagi kata itu, berarti kan kita memberikan umpan. Jadi ada kiat yang lain yang Pak Paul ingin sampaikan. Yang ketiga adalah, jika kita yang memang menerima ungkapan atau pujian kekaguman, dengarlah. Jangan kita tolak apa enggak.
Dan ucapkanlah terima kasih, tapi jangan merasa wajib mengungkapkan hal yang serupa itu kepadanya ya. Jangan memanfaatkan ungkapan itu sebagai pintu masuk ke rumah hatinya. Ingatlah prinsip ini. Barang siapa menyerobot tanah milik orang, tanah itu akan menjadi kutukan baginya. Jadi relasi yang dimulai dalam dosa tidak akan membuahkan berkat. Sebaliknya, ia akan menurunkan hukuman Tuhan atasnya. Begitu banyak perselingkuhan terjadi atas dasar sungkan. Ya, sungkan menolak, sungkan melukai atau mengecewakan, sungkan terlihat tidak sopan, sungkan dilihat kurang berterima kasih, dan sebagainya. Nah, jadi awasilah diri untuk tidak terjebak ke dalam perangkap sungkan yang salah kaprah. Ya, memang perasaan sungkan ini sukar dihindari, apalagi kita sebagai orang-orang di timur ini, Pak Paul. Kita itu merasa berhutang kepada seseorang yang sudah memberikan terlebih dahulu kepada kita. Termasuk pujian itu, Pak Paul. Sehingga kalau kita menerima pujian, ya biasanya kita kembalikan lagi dalam bentuk pujian ini, Pak Paul. Maka kita mesti berhati-hati dengan hal-hal yang bersifat pemberian ya kepada diri kita. Maka dalam kasus seperti misalnya ya rekan kerja, satu atasan, satu bawahan. Mengapa kok sering terjadi perselingkuhan? Karena ya ini, biasanya karena atasan itu tuh baik, memperhatikan bawahan. Waktu si atasan mengajaknya pergi, meskipun dalam hati dia tidak mau, karena dia tidak mau terlibat ya dalam perselingkuhan. Tapi karena sungkan, sudah menerima begitu banyak kebaikan, akhirnya mengiyakan. Akhirnya dalam perjalanan atau dalam pertemuan, si atasan itu kemudian menggenggam tangannya, dia sekali lagi sebetulnya tidak mau melepaskan tapi sungkan, orang udah begitu baik kok, saya kok kayaknya kurang santun lah. Atau kita berasionalisasi, mungkin dia hanya menganggap kita sebagai adik lah, nggak apa-apa lah. Nah, itulah itu adalah sungkan yang salah kaprah. Dan memang mudah sekali dimanfaatkan oleh orang yang berada di posisi memberikan atau di posisi atas. Ya, maka kita mesti menjaga diri terhadap pemberian-pemberian. Ya, misalnya saja pada waktu ulang tahun gitu. Tadinya hanya ucapan selamat ulang tahun, tapi kemudian ditambahkan sesuatu, ya, ada hadiah kecil. Ini makin lama makin mengikat karena masing-masing saling memberi. Yang satu sudah diberi merasa wajib memberikan lagi gitu. Dan seringkali akhirnya ya makin dalam. Memberikan yang lebih pribadi atau lebih personal. Terus begitu. Nah, jadi kalau kita sudah mulai mendeteksi ya, baik pada diri kita ataupun pada diri orang itu, ada ketertarikan, kita memang harus berani mengambil sikap. Menghentikannya. Udah stop. Jangan menambah-nambahkan lagi. Ya, tetapi itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang menyakitkan gitu Pak Paul. Dan kita atau banyak orang yang tidak mau menjalani itu. Karena ini menyakitkan. Ini ada hubungan yang sudah nyaman dan dianggap tidak apa-apa, risikonya tidak tinggi. Nah, tetapi kalau diputus itu kan menyakitkan gitu Pak Paul. Makanya kalau masih bisa dipertahankan, pertahankanlah, tapi jangan ditambahkan. Jadi seperti tadi saya sudah singgung, misalkan ini rekan kerja, ya tetap bekerja biasa dan sebagainya. Namun misalkan orang ini memberikan sesuatu atau apa, dengan santun, tolaklah. Dengan santun, tolaklah. Karena apa? Setiap pemberian yang kita terima itu akan makin mengikat kita. Iya. Dan Pak Paul, yang berikutnya apa Pak Paul? Yang berikut adalah, ingatlah bahwa setiap pertemanan bukanlah pertemanan yang lengkap dan sempurna. Ya, tidak ada orang yang dapat mengerti diri kita sepenuhnya. Dan tidak ada orang yang cocok dengan kita seluruhnya. Dengan berjalannya waktu, semua akan tersingkap. Dan kita pun akan menemui hal-hal yang mengganggu dalam relasi. Itu sebabnya, kunci kekuatan relasi bukan terletak pada kesempurnaan pasangan. Melainkan pada kesediaan untuk mencoba dan mencoba lagi. Apapun yang menjadi kesulitan kita, hadapilah. Dan cobalah bereskan, jangan cepat mengangkat tangan dan berkata, saya sudah pernah mencobanya, namun tidak berhasil. Kadang kita harus mencoba bertahun-tahun sebelum melihat hasilnya. Kita mesti mengingat bahwa setiap relasi pada awalnya merupakan sebuah fata morgana.
pada akhirnya kitalah yang mesti menggali sumber air itu sebelum kita bisa meminum darinya. Ya, jadi di dalam pengertian ini Pak Paul ya, apa yang harus kita lakukan? Nomor 1, ada masalah, hadapi. Jangan lari, jangan keluar, jangan cari orang yang lain ya. Jangan. Bereskan masalah. Memang kita itu tuh akan terluka ya. Kecewa lah, apalah, tapi bereskan. Dua belah pihak harus mempunyai tekad. Kami harus bisa membereskan masalah pernikahan kami. Nah, kalau kita udah punya tekad seperti itu, maka kita lebih bisa menjaga ya. Kadang-kadang, tadi saya sudah singgung, kita ini seperti ya mengharapkan dan melihat adanya fata morgana. Ya, enggak ya. Apapun yang nanti kita akan petik itu harus kita tanam terlebih dahulu. Tidak ada pernikahan yang tiba-tiba menjadi sangat baik, indah. Enggak ada. Semua harus dilakukan ya dengan susah payah, dengan keringat, dengan tangisan. Tapi justru lewat semua itulah pada akhirnya kita akan nanti menuai sebuah relasi yang indah. Ya, Pak Paul, seandainya kita mau menyelesaikan hubungan ini dengan pasangan yang bukan suami atau istri kita gitu Pak Paul ya. Nah, padahal dari pihak yang sana tidak mau gitu. Dia sudah menikmati hubungan ini dan mau melanjutkan, itu bagaimana sikapnya? Di sini memang diperlukan ketegaran hati Pak Gunawan, bahwa kita harus mengecewakan ya, melukai hati orang. Nah, tapi sekali lagi kalau kita boleh mundur ke belakang, kalau sampai orang itu tidak mau melepaskan relasi dan sebagainya, itu berarti memang kitanya pun sudah kebablasan. Karena kalau tidak kebablasan kan dia juga tidak bisa menikmati relasinya seperti itu juga. Jadi akhirnya saya simpulkan Pak Gunawan, kalau sampai orang itu tuh terlibat dalam relasi di luar nikah, itu memang seringkali kesalahan dua belah pihak. Jarang kesalahan satu pihak. Sebab pihak yang satunya juga memberikan angin, membukakan pintu, menyilakan orang masuk. Tapi dari awalnya kalau kita memang bersikap jelas ya, kita akan berteman, kita bercanda yang nggak apa-apa, tapi stop di situ. Kita nggak nyerempet-nyerempet, kalau ngomong pun juga nggak mancing-mancing ke arah-arah itu. Enggak, kita ngomong hitam-hitam, putih-putih jelas, bersahabat seperti biasa. Orang juga akan tahu kok, bahwa dia nggak bisa masuk. Kenapa orang bisa masuk? Karena pintu dibukakan. Nah, maka ya kalau menjawab pertanyaan Pak Gunawan, awalnya ya seharusnya kita udah berjaga-jaga, nggak membukakan pintu. Tapi kalaulah kita udah kadung ya, kebablasan membukakan pintu, sehingga sudah mulai terjadi sebuah relasi yang mendalam. Nah, dan kita sadar, kita salah, kita mesti berhenti. Kita memang harus berkata, tidak, stop di sini. Nggak bisa lagi lanjut. Dan kalau sudah sejauh itu, memang mundurnya juga harus lebih jauh. Bukan hanya balik seperti biasa, hampir nggak mungkin. Memang harus mundur sejauh mungkin, sehingga tidak ada lagi relasi sedekat itu. Berarti di dalam pergaulan Pak Paul ya, kalau kita sudah menikah gitu ya Pak, yang ya relatif lebih aman itu yang seperti apa Pak Paul? Dengan rekan-rekan pergaulan kita. Nomor 1, biasakanlah ya untuk bercerita dengan pasangan kita. Apalagi kalau kita misalkan harus pergi dengan rekan wanita, meskipun tidak berduaan. Selalu, atau rekan lawan jenis ya maksud saya. Nah, selalulah ceritakan dengan pasangan kita. Sehingga mereka atau pasangan kita itu tahu ya dengan siapa. Ini tapi yang paling penting adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasangan kita mungkin berkata, saya nggak perlu tahu atau apa. Tapi katakan, saya melakukan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehingga saya selalu menjaga diri saya. Kalau enggak, saya hidup sembarangan gitu. Kita mesti sadar satu hal Pak Gunawan, yaitu kita pun dulu tertarik kepada pasangan kita. Itu kan gara-gara kita bergaul akrab dengan dia. Kita menghabiskan waktu bersamanya. Jadi kalau itu bisa terjadi dengan kita dan pasangan kita dulu, berarti itu bisa terjadi lagi sekarang dengan kita dan orang lain. Dengan kata lain, kalau berlawanan jenis, terus kemudian menghabiskan waktu yang lama, bercerita yang dalam-dalam, itu berarti tinggal tunggu tanggal main, maka akan muncul ketertarikan. Jadi kita nggak boleh naif atau menaifkan diri atau membutakan diri dan berkata enggak mungkin lah apa. Mungkin dan akan terjadi sebab itulah yang terjadi, itulah hukum alam. Dengan siapa kita bergaul akrab,
dengannya lah kita lebih berkemungkinan untuk menjalin hubungan yang romantis. Iya. Jadi misalnya kita pergi bersama-sama gitu dalam satu rombongan, apakah itu menjamin bahwa tidak akan terjadi hubungan yang akrab seperti itu, Pak? Nah, kalau kita hanya pergi bersama-sama, setelah itu udah, meskipun ada ketertarikan tapi kita nggak menghubunginya atau apa, nah lama-kelamaan perasaan itu pun akan pudar. Mungkin saja muncul ketertarikan karena sekali lagi kita mungkin saja menjumpai karakteristik yang kita sukai. Namun kalau tidak diberi pupuk, lama-lama ketertarikan ini juga akan layu. Ya, jadi dari tingkat seringnya kita berjumpa dan berinteraksi ini menimbulkan perasaan-perasaan yang membuat kita terikat dengan pihak lain gitu, Pak. Betul, pokoknya prinsipnya keakraban itu adalah pendahulu munculnya ketertarikan. Jadi itu yang kita mesti jaga. Ya, Pak Paul, di dalam hal ini apakah yang firman Tuhan katakan, Pak? Amsal 13 ayat 21 berkata, orang berdosa dikejar malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Hiduplah benar, jadilah orang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita upah, balasan, yaitu apa? Kebahagiaan. Tapi orang yang main dengan dosa, Tuhan berkata dia akan dikejar malapetaka. Bukan saja dia akan bertabrakan dengan malapetaka, dia akan dikejar-kejar oleh malapetaka. Berarti hukuman Tuhan akan mengikutinya. Nah, maka pilihan terbuka. Mana yang akan kita pilih? Saya berharap kita semua memilih yang kedua, yaitu hidup benar. Dan Tuhan akan membalas dengan kebahagiaan. Ya, memang ini menjadi suatu tantangan yang besar di dalam hidup pernikahan, Pak Paul. Karena sekarang ini berinteraksi dengan orang lain itu sangat mudah ya dikatakan ya. Kita bisa dengan SMS, dengan email, dengan macam-macam cara itu yang kita bisa mudah sekali berhubungan dengan mereka dan membangun relasi itu, Pak Paul. Betul. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat berat sebenarnya bagi kehidupan suami istri. Betul. Tetapi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini yang saya percaya akan menjadi berkat bagi banyak pendengar kita. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara